Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Sapitri dengan NIM B10012011017. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Taufik, SE, MI. Semakin laju pertumbuhan pengguna telepon seluler, semakin membuat perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia harus mampu menempatkan posisi yang strategis dan harga yang dapat merebut pasar yang ada. Nah, di tengah persaingan operator seluler yang ketat, XL hadir di Indonesia dan mampu bersaing dengan operator seluler lain. Nah, siapa sih yang nggak tahu XL? Yang produknya sudah banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali saya. Ya udah, kita lanjutkan saja kepada pembahasan berikut ini. XL Axiata Tbk. Pada tanggal 6 Oktober 1989, XL Axiata memulai usaha sebagai perusahaan dagang dan jasa umum dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari. Pada tahun 1996, XL memasuki sektor telekomunikasi setelah mendapat izin operasi GSM 900 dan secara resmi meluncurkan layanan GSM. Dengan demikian, XL menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler, kemudian melalui perjanjian kerjasama dengan grup Raja Wali dan 3 investor asing, nama Perserola diubah menjadi PT XL Komindo Pratama. XL Axiata pada tahun 1996 menjadi perusahaan seluler swasta pertama di Indonesia. Pada 2005, XL melakukan penawaran saham perdana atau IPO dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada saat itu, XL merupakan anak perusahaan Indosel Holding yang sekarang dikenal sebagai Axiata Investment yang seluruh sahamnya dimiliki oleh TM International atau TMI melalui TM International Limited. Pada tahun 2009, TMI berganti nama menjadi Axiata Group Berhad. Dan di tahun yang sama, PT XL Komindo Pratama Tbk berganti nama menjadi PT XL Axiata Tbk untuk kepentingan sinergi. Saat ini, saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Investment Indonesia sebesar 66,4% yang tergabung dalam Axiata Group Berhad, perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia dan publik sebesar 33,6%. XL Axiata terus berinovasi dan menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan 4,5G. Pemegang saham. Axiata merupakan salah satu grup industri telekomunikasi terbesar di kawasan Asia dengan tujuan utama yaitu memajukan Asia. Didirikan pada tanggal 12 Juni 1992 dan tercatat pada pasar utama Bursa Malaysia Securities Berhad sejak 28 April 2008. Axiata mengendalikan saham mayoritas pada operator-operator seluler di Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Kamboja, serta memiliki kepentingan strategis di Pakistan, Nepal, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Anak perusahaan Axiata beroperasi di bidang telekomunikasi dengan merek Celcom Malaysia, XL Indonesia, Dialog Sri Lanka, Ncell Nepal, Robi Bangladesh, dan Smart Kamboja. Axiata juga mendirikan Edotco Group selaku perusahaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Saat ini, saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Investment, merupakan pemilik manfaat PT XL Axiata Tbk. Jumlah saham yang dimiliki adalah 6.059.247.263 saham jika dipersenkan 61,16%. Seharga 655.924.726.300
Indonesia Rupiah. Perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia dan publik dengan jumlah saham 4.108.939.713 saham jika dipersenkan 38,31% seharga 410.893.971.300 Indonesia Rupiah. Saham Treasury dengan jumlah saham 56.487.800 saham jika dipersenkan 0,53% seharga 5.648.780.000 Indonesia Rupiah. Visi dan tujuan. Visinya menjadi yang terdepan dalam memberikan pengalaman menggunakan mobile internet yang mudah dengan harga yang lebih murah untuk masyarakat Indonesia, di mana brand XL memiliki daya tarik yang kuat untuk anak muda. Tujuannya mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan yang lebih baik. Logo XL. Di sini terdapat 3 logo XL dan yang di tengah itu adalah logo terbaru XL. Makna dari logo XL ini yaitu 3 dimensi warna dalam logo baru XL memiliki makna yang saling berintegrasi. Warna biru merupakan identitas prinsip dasar XL yang melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Warna hijau melambangkan sumber inspirasi, pertumbuhan, dan harmoni. Kegiatan usaha. XL Axiata dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut. Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan atau jaringan telekomunikasi termasuk, namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup. Yang kedua, menyelenggarakan jasa transaksi, pembayaran, dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika. XL Axiata dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut, yaitu 1. Merencanakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan, dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara, serta pengadaan sarana atau fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha XL Axiata dalam penyelenggaraan jasa atau jaringan telekomunikasi. 2. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas. Ketiga, menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan XL Axiata. Melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan non-formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Dan menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan atau jaringan teknologi informasi. Kegiatan usaha atau produk jasa yang dihasilkan oleh XL yaitu yang pertama jasa layanan seluler, 2 jasa akses internet, 3 jasa internet telepon untuk keperluan publik, 4 jasa penyedia konten, 5 jasa pengiriman uang bagi badan usaha selain bank, 6 jasa penerbitan uang elektronik, 7 jasa interkoneksi internet, dan yang terakhir jaringan tetap tertutup. Izin investasi. Sesuai dengan anggaran dasar, tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan atau jaringan telekomunikasi dan atau multimedia. Perseroan memulai operasi komersialnya di tahun 1996 dan oleh karenanya, perseroan telah memiliki perizinan sebagaimana dipersyaratkan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Sehubungan dengan telah diselesaikannya penggabungan usaha dengan Eksis, perseroan memperoleh izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal nomor 3/1-IP/PMA/2014 tanggal 7 April 2014 dan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal asing nomor
7/1/IU strip PP PMA _2014 tanggal 25 November 2014. Perseroan memperoleh izin pendaftaran penanaman modal asing nomor 580-1-PI-PMA 2018 tanggal 20 Februari 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel serta memperoleh izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi penanaman modal asing nomor 2168-1-IU-PMA 2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Izin penyelenggaraan. Perseroan pada prinsipnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak seluler, jasa akses internet, jasa penyelenggaraan jaringan tetap tertutup (JARTUB), jasa internet telepon untuk keperluan publik (ITKP), jasa interkoneksi internet (NAP) dan jaringan tetap lokal paket switch (JARTAPLOK paket switch). Untuk setiap izin, evaluasi dilakukan setiap 5 tahun. Selain itu, perseroan juga mendapatkan izin-izin lainnya, salah satunya yaitu izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Pengambil alihan PT Axis Telkom Indonesia. XL telah memulai proses pengambil alihan PT Axis Telkom Indonesia atau Axis sejak tahun 2013 dengan adanya penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat dengan Saudi Telecom Company (STC) dan Tele Global Investment. Tujuan transaksi pengambil alihan tersebut antara lain untuk peningkatan kualitas layanan yang lebih baik, efisiensi terhadap belanja modal untuk peningkatan pendapatan perusahaan, mendukung tujuan pemerintah untuk merealisasikan program broadband nasional dan menjawab tantangan yang saat ini dihadapi oleh perseroan untuk mendapatkan tambahan kapasitas spektrum. Nilai transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Nomor 9.E.2 di mana nilai transaksi sebesar 865 juta US dollar atau senilai 10 triliun 45 miliar 425 juta ribu adalah sebesar 66% dari nilai ekuitas perseroan yang sebesar 15 triliun 203 miliar 777 juta. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tanggal 30 September 2013 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanu di Reja, Wibisana, dan rekan. Oleh karenanya, perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan keterbukaan informasi transaksi material dan dokumen pendukungnya pada tanggal 23 Desember 2013 dan pada tanggal 3 Februari 2014, termasuk pengumuman kepada publik melalui surat kabar suara pembaruan dan sinar harapan pada tanggal yang sama. Sumber pembiayaan transaksi akan berasal dari hutang pemegang saham dari Axiata Group Berhad sebesar 13 miliar 500 juta dan sisanya akan berasal dari pinjaman pihak ketiga. Mengingat Axiata Group Berhad merupakan pihak terafiliasi perseroan, pemberian hutang pemegang saham dari Axiata Group Berhad akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Nomor 9.1. Perseroan menyelesaikan pengambil alihan Axis pada tanggal 19 Maret 2014. Penggabungan usaha dengan PT Axis Telkom Indonesia. Penggabungan usaha dengan PT Axis Telkom Indonesia atau Axis merupakan rangkaian dan kelanjutan dari aksi korporasi sebelumnya berupa pengambil alihan Axis. Dalam hubungannya dengan peraturan pasar modal dan peraturan terkait dengan perseroan terbatas, maka perseroan telah mencapai kepada OJK ringkasan rancangan penggabungan usaha dan dokumen pendukungnya pada tanggal 23 Desember 2013 dan pada tanggal 3 Februari 2014, termasuk pengumuman kepada publik melalui surat kabar suara pembaruan dan sinar harapan pada tanggal yang sama.
Penggabungan usaha ini selesai dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 melalui penandatanganan Akta Penggabungan Usaha dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan penerimaan pemberitahuan penggabungan perusahaan tanggal 11 April 2014 dan diumumkan dalam Surat Kabar Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan tanggal 9 April 2014. Perjanjian pinjaman antara XL dengan Axiata Group Berhad, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah perseroan dengan Axiata Group Berhad, di mana Axiata merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan perseroan. Sehingga Axiata merupakan pihak terafiliasi dari perseroan sebagaimana dimaksud dalam 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Transaksi juga merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 9.E.2 di mana nilai transaksi sebesar 500 juta US dollar atau setara dengan 5.806.500 juta merupakan 38,19% dari nilai ekuitas perseroan yang sebesar 15.203.777 juta. Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana, dan rekan. Tujuan transaksi untuk membiayai sebagian dana untuk mengambil alihan 98% saham dalam Aksis oleh perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian jual beli bersyarat dan mendanai kebutuhan arus kas perseroan sebagai perusahaan penerimaan penggabungan pasca penggabungan dengan Aksis, serta membiayai sebagaimana dana untuk keperluan belanja modal dan modal kerja perseroan. Pergerakan harga saham XCL tahun 2021 sampai 2022. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa harga saham pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Kenaikan harga tertinggi berada pada bulan Januari tahun 2022 dengan kisaran harga 3.320 Indonesia rupiah, sedangkan penurunan harga terus terjadi pada Januari-Mei tahun 2021 dengan kisaran harga 2.000 sampai 2.400 Indonesia rupiah. Data keuangan Desember tahun 2021. Pada gambar berikut ini, dapat dilihat bahwa pendapatan pada bulan Desember tahun 2021 sebesar 6,95 triliun dengan laba bersih sebesar 271,41 miliar. Kesimpulan, PT XL Axiata Tbk atau disingkat XL adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi di seluruh Indonesia. XL mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. Industri telekomunikasi di Indonesia semakin tahun semakin mengalami peningkatan yang membuat PT XL Axiata Tbk harus memikirkan strategi pertumbuhan untuk menempatkan posisi perusahaan pada posisi yang terbaik di Indonesia. PT XL Axiata Tbk atau XCL terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan untuk mengimbangi trafik penggunaan data yang terus meningkat oleh pelanggan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 ini, XL Axiata juga akan terus menyiapkan infrastruktur jaringan guna menunjang layanan 5G. Salah satu milestone terpenting dan utama adalah memastikan ketersediaan spektrum dan perangkat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.